suara saya? Tes, bisa mendengar suara saya? Ya memang ini agak sedikit gangguan koneksi internet. Jadi untuk Mas Taufik bisa mendengar suara saya? Ya, untuk Mas Taufik bisa mendengar suara saya? Oh, timbul tenggelam ya. Oh, mungkin karena ngerekam. Ya, mungkin saya akan melanjutkan lagi. Jadi, eh, di sini ada dua macam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Untuk akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu memiliki perbedaan. Yang pertama adalah dari segi pemakaian laporan akuntansi serta tujuan penggunaannya. Untuk pemakaian utama, akuntansi keuangan itu digunakan oleh para manajer teras dan pihak luar perusahaan. Dan yang kemudian, yang kedua adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu di pemakaian utamanya dipergunakan oleh para manajer dari berbagai jenjang organisasi. Untuk akuntansi keuangan itu berupa, jadi untuk akuntansi keuangan itu dapat berupa laporan keuangan dari perusahaan yang secara rinci, dan itu nanti dipergunakan oleh pihak-pihak luar dan pihak teras dari manajer perusahaan. Yang kedua adalah akuntansi manajemen. Pemakai utamanya adalah para manajer dari berbagai jenjang organisasi. Maksudnya jenjang organisasi di sini adalah para manajer di bidang pada suatu perusahaan tersebut. Kemudian lingkup informasi. Dari segi lingkup informasi, untuk akuntansi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Jadi untuk lingkup informasinya, untuk akuntansi keuangan itu memberikan gambaran mengenai perusahaan secara keseluruhan. Yang dilaporkan pada akuntansi keuangan adalah perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan akuntansi manajemen adalah bagian dari perusahaan. Jadi yang membedakan di sini adalah untuk akuntansi keuangan itu adalah perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen di sini bagian dari perusahaan yang akan kita sampaikan, seperti divisi-divisi pada suatu perusahaan. Kemudian dari faktor informasi. Untuk faktor informasi di sini, untuk akuntansi keuangan ditinjau dari fokus informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan adalah pada masa lalu. Di sini akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu untuk menggambarkan pertanggungjawaban dana yang dipercayakan oleh pihak luar kepada manajemen perusahaan. Maksudnya pihak luar di sini adalah kreditor ataupun investor. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, fokus informasinya itu masa yang akan sekarang atau pada masa yang akan datang. Jadi untuk fokus informasinya, akuntansi manajemen berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
di mana ini bertujuan untuk memberikan informasi penting kepada para manajer atau para kepala divisi mengenai informasi, misalnya informasi aliran kas dana, kemudian kriteria dari atau karakteristik dari pegawai dari pegawai di divisi mereka. Kemudian dapat juga dipergunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian di sini rentang waktu. Untuk akuntansi keuangan itu kurang fleksibel. Biasanya mencakup jangka waktu kuartal, tengah tahunan, tahunan, dan akuntansi manajemen untuk rentang waktunya fleksibel. Bisa bervariasi harian, mingguan, bulanan, bahkan dapat mencakup periode 10 tahunan. Kemudian untuk akuntansi keuangan dilihat dari kriteria bagi informasi akuntansi dibatasi oleh prinsip akuntansi lazim. Sedangkan untuk akuntansi manajemen tidak ada batasan kecuali manfaat yang dapat diperoleh oleh manajemen dan informasi dibandingkan dengan pengorbanan untuk memperoleh informasi tersebut. Dari segi disiplin sumber, untuk akuntansi keuangan itu dari ilmu ekonomi, sedangkan untuk akuntansi manajemen itu dari dua ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Kemudian untuk isi laporan, untuk akuntansi keuangan, laporannya dapat berupa ringkasan mengenai perusahaan sebagai keseluruhan. Kemudian akuntansi manajemen, isi laporannya bersifat terinci mengenai bagian dari perusahaan. Untuk sifat informasi, untuk akuntansi keuangan bersifat ketetapan informasinya merupakan hal yang sangat penting. Sedangkan akuntansi manajemen, unsur taksiran dalam informasi adalah benar. Jadi yang membedakan di sini adalah kalau akuntansi keuangan itu sifatnya adalah sangat penting. Sangat penting di sini penting digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan misalnya oleh kreditur ataupun investor untuk memberikan dananya atau untuk menginvestasikan dananya kepada sebuah perusahaan. Sedangkan untuk akuntansi manajemen di sini dipergunakan oleh pihak manajer untuk memberikan sebuah apresiasi ataupun untuk memberikan sebuah tindakan kepada bawahan-bawahannya. Dan di sini dapat dilakukan dengan melihat kembali laporan informasi yang diberikan oleh akuntansi manajemen yang nantinya itu dapat diproses lebih lanjut untuk memberikan nilai lebih misalnya kepada salah seorang pegawai. Mungkin sebelumnya teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Atau suara saya tidak terdengar? Oke, saya lanjut lagi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Karena ini merupakan awal dari akuntansi biaya. Nantinya akuntansi biaya akan ada kaitannya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oke.
Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansi biaya. Akuntansi biaya pada intinya hampir sama dengan akuntansi. Namun di sini akuntansi biaya itu adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Jadi akuntansi biaya di sini jadi untuk akuntansi biaya di sini objek kegiatan dari akuntansi biaya ini adalah biaya itu sendiri. Jadi biaya di sini adalah objek dari kegiatan akuntansi biaya. Jadi nanti dalam akuntansi biaya itu biaya itu yang kita otak-atik semua. Nanti biaya itu dapat berupa biaya langsung, biaya tidak langsung, kemudian banyak macam-macamnya. Ada biaya produksi, ada biaya pemasaran, ada biaya administrasi dan umum, dan lain-lainnya. Nanti itu kita akan bahas. Jadi di sini ya kita lanjut. Tujuan pokok akuntansi biaya. Jadi akuntansi biaya itu memiliki 3 tujuan khusus, yaitu yang pertama adalah penentuan harga pokok produk, yang kedua adalah pengendalian biaya, yang ketiga adalah pengambilan keputusan khusus. Nah, yang pertama, penentuan harga pokok. Di sini akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa yang disajikan adalah biaya masa lalu atau biaya historis. Dan yang kedua adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya di sini adalah maksudnya setelah kita menentukan harga, setelah kita menentukan harga pokok produk, kemudian kita melakukan pengendalian